Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran mengenai wawancara kepegawaian. Pasti kalian sering dengar kan mengenai wawancara kepegawaian? Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aidana dan Nabila dan Edo Alif Nurmuzaki. PPT ini berisi beberapa materi, diantaranya adalah 1. Pendahuluan, 2. Pengertian, 3. Sistem administrasi kepegawaian, 4. Fungsi teknis administrasi kepegawaian, 5. Tujuan wawancara, 6. Tipe-tipe wawancara, 7. Jenis wawancara. Yang pertama, pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi atau perusahaan. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan dengan optimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus digunakannya sistem informasi manajemen kepegawaian yang fungsinya untuk mengelola data, manajemen, dan administrasi kepegawaian sebuah perusahaan. Selain itu, juga dibutuhkan wawancara seleksi yang digunakan untuk mengevaluasi dapat diterima atau tidaknya seorang pelamar. Selanjutnya, pengertian. Wawancara dalam bahasa Inggris disebut juga dengan interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Berbicara tentang masalah kepegawaian berarti tidak terlepas dari ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan pegawai juga tenaga kerja. Kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah, atau mental dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan usaha yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Selanjutnya, sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi negara ini di negara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Oleh karena itu, administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian terdiri dari dua macam. Yang pertama, fungsi operatif atau teknis. Fungsi operatif berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Yang kedua, fungsi manajerial. Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan, pikiran atau menggunakan pikiran mental, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Selanjutnya, tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh sejumlah informasi penting yang dibutuhkan untuk mengukur aspek perilaku tertentu. Informasi tersebut umumnya sulit diperoleh hanya melalui tes tertulis saja.
Wawancara juga digunakan untuk mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi data yang sudah diperoleh. Selanjutnya, tipe-tipe wawancara. Dua teknik wawancara yang biasa dipergunakan perusahaan dalam melakukan wawancara kerja. Yang pertama, wawancara no direktif atau wawancara kerja tradisional. Kesuksesan atau kegagalan dalam wawancara tradisional akan sangat tergantung pada kemampuan si pelamar dalam berkomunikasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, daripada kebenaran atau isi dari jawaban yang diberikan. Yang kedua, wawancara kerja behavioral. Wawancara kerja dengan teknik ini sangat sering digunakan untuk mengetahui respon pelamar terhadap suatu kondisi atau situasi tertentu, sehingga pewawancara dapat melihat bagaimana pelamar memandang suatu tantangan atau permasalahan dan menemukan solusinya. Dalam wawancara behavioral ini, teknik yang paling sering dipergunakan adalah yang disebut STAR atau SAR atau PAR. SPT adalah Situation Problem Text, lalu A adalah Action, dan R adalah Result. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Wawancara seleksi biasanya digunakan untuk menyeleksi siapa di antara kandidat tersebut yang merupakan kandidat yang paling qualified sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Wawancara telepon. Dalam wawancara ini, pelamar harus siap dihubungi sewaktu-waktu karena recruiter atau pewawancara tidak memberikan pilihan bagi pelamar untuk menentukan waktu wawancara. Wawancara di kampus atau sekolah. Tidak banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja di kampus, namun biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari para lulusan untuk dilatih lebih lanjut. Wawancara di pameran kerja. Pameran diadakan untuk menjembatani perusahaan dengan para pencari kerja. Perusahaan memberikan berbagai informasi mengenai perusahaannya, menerima surat lamaran dan CV dari pengunjung atau pencari kerja. Bahkan tidak jarang para recruiter langsung melakukan wawancara di stand mereka. Wawancara di lokasi kerja. Bagi pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja pada lokasi yang lingkungannya kurang lebih sama, wawancara kerja di lokasi mungkin bisa terasa menakutkan karena mungkin harus melakukan perjalanan dan berada di wilayah yang tidak dikenal. Lalu wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan di mana para pewawancara terdiri dari 2 orang atau lebih. Biasanya wawancara jenis ini dilakukan jika perusahaan memandang bahwa pelamar sudah hampir memenuhi syarat untuk diterima bekerja. Wawancara kasus. Biasanya dalam wawancara kasus, pelamar diminta untuk berperan sebagai pemegang jabatan yang ditawarkan, lalu diberikan sebuah kasus untuk dicarikan solusinya. Wawancara atasan langsung. Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk keputusan penerimaan final. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.